Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya yakin dan percaya kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Luar biasa, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Sebagai manusia kita adalah orang-orang yang masih penuh dengan keterbatasan. Dan seringkali dalam hidup ini banyak hal yang kita tanyakan, namun tidak semuanya terjawab Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang-orang percaya kita hanya diminta oleh Tuhan untuk mempercayai Dia. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini pengertian yang sangat sederhana, namun seringkali manusia bisa lupa. Manusia jatuh, mereka gagal karena mereka mempercayai dirinya dan mempercayai apa yang menjadi kebenarannya sendiri. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus sadar betul kita hanyalah ciptaan. Minggu lalu Bapak Saudara kita banyak belajar ya, sebagai orang-orang percaya, ya dikatakan orang percaya, tidak 100% mereka bisa hidup mempercayai Tuhan. Kenapa Bapak Saudaraku? Banyak peristiwa di dalam Alkitab yang menceritakan ketika murid-murid Tuhan mereka dikatakan oleh Yesus mereka tidak percaya. Ketika mereka berada di danau dan ada gelombang besar, perahu mereka akan tenggelam. Kita ingat peristiwa ini. Mereka mengalami ketakutan, kekhawatiran. Bahkan mereka takut mati Bapak Saudaraku. Pada waktu itu Yesus dikatakan sedang tidur, padahal dia tidak tidur. Dia melihat apakah mereka sungguh-sungguh percaya jika Tuhan selalu ada dan menyertai mereka. Ya, sehingga Tuhan mengingatkan mereka, hai kalian angkatan yang tidak percaya. Untuk mempercayai sesuatu pada waktu itu ya, mempercayai kepada Yesus memang tidak mudah. Mungkin jika kita hidup pada zaman Yesus, kita tidak akan langsung percaya Yesus adalah pribadi Allah. Namun kenyataan firman Tuhan bahwa pribadi Yesus adalah pribadi Allah yang hidup. Sehingga kita tidak perlu ragu lagi. Jika kita sudah mengambil satu keputusan, percaya dan memilih ya Yesus sebagai pribadi Allah yang hidup, maka kita harus hidup di dalam kebenarannya. Amin. Sehingga Tuhan mengingatkan untuk kita belajar hidup dalam pengertian Tuhan, bukan pengertian kita. Ya, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Luar biasa firman Tuhan ini. Yang pertama kita diminta untuk percayailah Tuhan dalam setiap kehidupan kita dengan segenap hati kita. Kenapa Adam dan Hawa jatuh Bapak Ibu Saudara? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tahu ada pribadi Allah yang berotoritas, namun mereka melanggar. Mereka melanggar hukum Tuhan, perintah Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka mendengarkan bisikan iblis, sehingga mereka gagal dalam menjalani kehidupan yang Tuhan berikan, sehingga mereka harus dipisahkan. Ya, kita harus sadar sebagai pemisah antara kita dengan Tuhan adalah segala pelanggaran kita dan segala kejahatan dan dosa kita. Sehingga sampai hari ini, mengapa manusia seringkali dan terus selalu seolah menjauh? Karena ada pembatas. Dan manusia harus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan mempercayai Dia setiap langkahnya. Mari kita akan semakin percaya kepada Tuhan. Ini yang pertama Bapak Saudaraku. Yang kedua, Amsal 3 ayat yang ke-6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita rindu setiap langkah hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan memimpin kita? Tentunya dengan persekutuan, hubungan kita dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Dan hari ini kita belajar firman Tuhan, berarti kita mau belajar untuk dituntun, diarahkan. Sebagai pribadi Allah, Dia adalah gembala yang baik. Tidak mungkin kita sebagai domba-dombanya diarahkan kepada kebinasaan. Kita harus mempercayai hari-hari terakhir akan banyak pengajaran. Hari-hari terakhir akan banyak nabi-nabi palsu. Hari-hari terakhir akan banyak pengetahuan-pengetahuan yang seringkali membuat kita ini bisa lupa siapakah diri kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Saudaraku, Tuhan ingin supaya pribadi Allah itu kita akui. Bukankah hal yang menyedihkan ketika kita sebagai manusia saja tidak dianggap? Pernah merasakan begini Bapak Saudara? Rasanya nggak enak ya Bapak Saudara kalau orang dianggap, tidak dianggap. Bagaimana dengan Tuhan? Jika Dia adalah pribadi Allah yang luar biasa, tidak dianggap. Ini yang menjadi jurang pemisah, karena kita tidak percayai Dia.
Tuhan ingin supaya kita mengakuinya. Ya, jelas, akuilah Dia dalam segala lakumu. Berarti setiap langkah hidup kita, Tuhan selalu ada dan melihat. Tuhan ingin supaya kita ini hidup di dalam penyertaannya. Sebagai pribadi Allah yang punya wewenang dan kuasa apapun, Dia rindu kita ini menganggap Dia. Firman Tuhan, maka Ia akan meluruskan jalan ketika kita mengakui Dia, menganggap pribadi Tuhan, maka Tuhan akan menuntun. Ya, dikatakan meluruskan jalanmu, berarti Tuhan akan membawa kita kepada jalan yang benar. Di tengah-tengah zaman yang menawarkan banyak jalan, ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju ke Roma. Itu kalau ke Roma. Tapi untuk hidup di dalam kebenaran hanya aja satu, di dalam Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang mau datang kepada Bapa, yaitu pribadi Allah yang besar, harus melalui aku. Ini Bapak Saudaraku, banyak pertanyaan dalam hidup ini, seringkali tidak semuanya terjawabkan. Salah satunya apa? Ketika manusia mati, mau kemana? Surga dan neraka, mungkin orang hanya ada yang berkata itu hanya sekedar ilusi, sehingga mereka tidak percaya adanya surga dan neraka. Namun bagi kita orang percaya, ya, kerajaan Allah itu ada. Kerajaan yang kekal itu ada. Dan Yesus sendiri membuktikan, bukan sekedar gambaran, namun kenyataan. Dia setelah mati, kemudian Dia bangkit, kemudian Dia naik ke surga. Bahkan tidak hanya naik ke surga, Dia menyediakan tempat tinggal. Dan ini janji Tuhan. Memang kita belum ke sana Bapak Saudara, namun ini hanya bisa diterima dengan iman. Iman itu percaya kepada Dia. Dan sebagai orang percaya, mari kita betul-betul semakin percaya terhadap janji-janji Tuhan. Dan semua hal yang kita terima sampai hari ini, itu adalah penggenapan akan janji Tuhan. Penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita semakin percaya Bapak Ibu Saudaraku. Walaupun dunia menawarkan banyak hal yang seringkali membuat kita ini tidak percaya kepada Tuhan, namun Tuhan ingin supaya kita ini semakin percaya. Yang ketiga, ayat yang ke-7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ini perintah Tuhan, jelas. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Banyak manusia jatuh karena menganggap dirinya ini benar. Dan hari-hari terakhir manusia akan menyombongkan diri dan akan menjadi congkak. Mereka akan menjadi hamba uang juga. Ya, mereka tidak bisa dikendalikan. Seolah-olah mereka memiliki harta yang banyak, mereka bisa membeli segalanya dan mengatur segalanya. Mereka lupa ada pribadi Allah yang bisa membuat segala sesuatu bisa berubah dalam sekejap mata. Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini mengingatkan supaya kita benar-benar takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jika hal ini mengingatkan saya ketika waktu Nuh, ya, manusia sejamannya dilenyapkan oleh Tuhan. Namun hanya Nuh yang berkenan di mata Tuhan. Saya melihat pribadi Allah yang berkuasa itu melenyapkan semuanya. Dan kemudian saya teringat akan peristiwa Sodom dan Gomora. Tuhan melenyapkan orang-orang Sodom karena kejahatannya sudah Tuhan lihat secara langsung Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan melenyapkan orang-orang Sodom dan Gomora karena kejahatan. Dan hari ini pun jika Tuhan ingin melakukan hal semacam itu, bisa. Namun segala sesuatunya ada waktunya. Dan orang-orang percaya, kita sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan dan dipilih oleh Tuhan, mari kita semakin mempercayai Dia, mengakui Dia sebagai pribadi Allah. Dan Tuhan ingin supaya kita semakin takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Mari, hidup yang kita hidupi hari ini adalah kesempatan untuk kita semakin rindu mendekat kepada Tuhan dan dikuduskan. Saya sadar betul sebagai manusia banyak ujian, tantangan, cobaan. Kita sadar betul semakin hari hidup tidak semakin mudah. Namun yang saya tahu dan yang saya yakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia akan terus memberikan kita kekuatan sampai kita berjumpa dengan pribadinya. Amin, saudaraku. Mari kita akan terus berjuang dalam hidup ini.
Sebab kita tidak sendirian, tapi Tuhan selalu ada. Karena kita harus mempercayai Dia dan mengakui Dia. Dan kita terus hidup dalam perkenanan Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami bersyukur. Kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu yang memerdekakan kami, memberikan kami kekuatan yang baru, dan hidup kami semakin berkenan di mata Tuhan. Terus Engkau jaga pelihara kami Tuhan. Hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Berkati kami yang sudah mendengarkannya. Kami serahkan hidup kami, setiap langkah-langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah.